Para pendengar ikhwatal iman dimanapun antum berada, ya kita langsung saja membaca kitab ini dan kita akan menjelaskan apa yang perlu untuk dijelaskan ya lebih lebar atau lebih panjang mungkin nantinya. Namun secara keseluruhan kita hanya akan menyampaikan apa yang telah dituliskan oleh Syekh di dalam kitabnya ini. Taib. Beliau mengatakan, amma ba'du, ya setelah beliau memuji Allah Ta'ala, lalu beliau menyebutkan, fa inna lil aqidatil islamiyah as-safiyah an-naqiyah mutalaqqa minal kitabi was sunnah makanatan aliyatan wa rafi'atan fid din. Sesungguhnya akidah Islamiyah yang safiyah, yang original lah bahasanya ya, yang bersih, yang jernih, ya, yang lurus, itu diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan dia memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam agama. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya lurusnya akidah seorang itu kalau akidahnya itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun pengambilan akidah selain daripada kedua instrumen ini atau kedua hal ini, kedua perkara ini yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka bisa kita pastikan pasti akidah itu akan menyimpang, akan ya berlawanan dari akidah yang telah Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Bal inna manzilataha fihi manzilatul asasi minal bunyan wal qalbi minal jasad wal asli minas syajarah. Bahkan kata Syekh di sini, kedudukan akidah ya itu seperti pondasi pada sebuah bangunan, seperti hati yang terdapat di dalam jasad kita, dan seperti akar yang tersemat dalam sebuah pohon. Antum bayangkan kalau antum bangun rumah misalkan, ya kita memiliki perencanaan rumah yang akan kita bangun itu ya misalkan rumah 5 lantai. Namun pondasi yang kita tanam itu hanya mungkin secara ya ilmu apa istilahnya, ilmu arsiteknya lah ya bahasanya, atau ilmu tekniknya itu, teknik sipilnya, bahwasanya pondasi yang kita masukkan ke dalam tanah itu hanya untuk pondasi satu bangunan yang hanya 1 lantai. Padahal keinginan kita ingin membangun rumah yang 5 lantai. Maka tatkala kita paksakan bangunan tersebut dengan kondisi pondasi yang demikian, maka bisa dipastikan ya bangunan tersebut tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Pasti dia akan ya roboh ataupun dia bisa jatuh nantinya. Begitu pula seorang muslim, ya dia ketika dia beramal, dia harus membangun amalnya di atas sebuah pondasi yang sangat kokoh, ya, di atas sebuah dasar yang sangat kokoh. Dan dasar yang kokoh itu yaitu akidah yang sahihah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24, di mana Allah mengatakan, alam taro kaifa daraballah mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kalian tidak melihat, tidak mengetahui bagaimana Allah memberikan perumpamaan ya kalimat yang baik itu seperti sebuah pohon yang baik. Artinya pohon yang memiliki banyak kebaikan, yang mana akar dari pohon itu masuk ke dalam tanah dengan sangat kokoh, ya, dengan sangat dalam sehingga mengokohkan pohon tersebut, ya, sehingga menjadikan dia tetap kokoh meskipun ya angin yang datang menerpa dia itu dengan sangat kencang. Ya lain halnya kalau pohon itu sudah tua misalkan, ya pohon itu sudah keropos misalkan. Tapi secara umum ketika pohon itu memiliki akar yang kokoh, akar yang kuat, yang menjulang ke dalam permukaan bumi dengan sangat dalam, bisa dipastikan bahwasanya pohon itu pasti akan sangat kokoh, sangat kuat.
Ya, wa far'uha fis sama. Sedangkan cabang dari pohon tersebut itu menjulang tinggi ke atas langit. Ya, jadi dalam ayat ini Allah ingin menekankan kepada kita tentang bagaimana kondisi pondasi itu sangat penting. Dasar itu sangat penting sekali di dalam masalah kita beragama, dalam kita menjalankan syariat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu termaktub ke dalam ilmu akidah. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan yang sangat indah dari Al-Imam Ibnul Qayyim, rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, man bana baitan min saqfiha, atau man bana baitan min saqfihi saqata la ra'si. Barang siapa yang membangun satu bangunan dari atapnya, maka niscaya atap itu akan terjatuh menimpa orang tersebut. Artinya kita membangun sesuatu itu dari pondasinya. Kita mengokohkan pondasi kita, barulah bangunan tersebut akan bisa berdiri dengan sangat kokohnya. Innal aqidata islamiyata as-sahihah as-safiyah an-naqiyah hiya ahamul muhimmat. Ya. Lalu saya mengatakan, sesungguhnya akidah yang sahihah, yang benar, yang lurus, yang original lah bahasanya, itu merupakan perkara yang sangat penting. Wa akidul wajibat, salah satu kewajiban yang paling utama. Wal inayatu biha bagi an tuqaddama ala kulli inayatin wa ihtimamin wa indama nata'ammalu siratas salafinal akhyar. Yang mana perhatian kita terhadap akidah yang sahihah itu seyogyanya kita perlu untuk kedepankan, perlu untuk kita benar-benar kita utamakan, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf kita terdahulu. Misalkan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam itu ketika beliau berdakwah di kota Mekah, 13 tahun saja di kota Mekah, itu membahas masalah perkara akidah, membahas masalah tauhid kepada Allah. Itu bagaimana mengokohkan pondasi selama 13 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat lama, 13 tahun. Coba kalau kita bandingkan dengan diri kita sekarang, sudah berapa lama kita belajar tentang akidah? Sudah berapa lama kita belajar tentang tauhid? Sudah berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Ustaz, saya sudah belajar 5 tahun. Itu masih belum cukup. Toh nyatanya juga 5 tahun antum belajar tentang masalah akidah, dalam kondisi saat ini saja kita masih ada rasa tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita masih belum benar, terutama dalam masalah rizki kepada Allah taala. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini masih jauh dari kata sempurna, bahkan mendekati bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada para sahabatnya. Bayangkan 13 tahun para jamaah sekalian. Itu di kota Mekah saja. Tatkala pindah ke Madinah pun demikian. Jadi kalau misalkan di total, maka Nabi itu pada hakikatnya mengajar masalah akidah kepada para sahabat itu selama 23 tahun. 23 tahun. Adapun yang di kota Mekah itu pure 13 tahun untuk masalah akidah tok. Kita yang ngajinya mencela-mencela misalkan, yang ngajinya kadang-kadang cuma sekali sebulan, bahkan yang ngajinya cuma pas takbir akbar doang, lalu dengan bangganya kita mengatakan saya sudah memiliki akidah yang lurus, akidah yang sahihah, maka perlu untuk kita kembali memperhatikan hal ini supaya benar-benar kita memperhatikan tentang pentingnya akidah yang sahihah. Contoh lagi misalkan bagaimana Imam Ahmad, imam yang sangat luar biasa, yang dikenal dengan Imam Ahli Sunnah, yang mana beliau sangat antusias, sangat perhatian terhadap yang namanya akidah, sehingga salah satu fitnah yang menimpa Imam Ahmad pada waktu itu dalam masalah perkara akidah. Apa itu? Ketika Imam Ahmad harus diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu fitnah yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran itu makhluk. Yang mana kita tahu keyakinan Al-Quran makhluk itu merupakan keyakinan dari kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah yang dipelopori oleh
seorang murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha. Ya, diuji ya oleh Allah Ta'ala dengan fitnah yang sangat luar biasa seperti itu. Ya, namun dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufik dari Allah, Imam Ahmad pun bersabar dalam menghadapi ujian, ya, dalam menghadapi cobaan yang sangat luar biasa ini. Ya. Nah, ini contoh bagaimana para ulama kita sangat perhatian terhadap akidah as-sahihah. Sehingga perhatian itu sekarang, ya kata saya di sini, naro idhama inayatihim bil aqidah wa syiddati ihtimamihim biha wa annahum yuqaddimunaha fil ihtimami wal inayati ala kulli umurin fahiya a'dhamu matalibihim wa ghayatu maqasidihim. Ya, saking perhatiannya mereka terhadap ya akidah yang sahihah, yang memang kita harus menanamkan perhatian yang lebih terhadap ya masalah yang satu ini. Di antara bentuk bagaimana mereka itu berusaha untuk supaya kaum muslimin ini tetap mengetahui, tetap bisa mempelajari akidah yang sahihah, tetap bisa mengenal bagaimana ya akidah yang sahihah itu seperti apa. Di antara bentuk usaha mereka seperti yang dikatakan Syekh di sini, ta'lifuhum fiha al-muallafat an-nafi'ah. Ya, mereka menulis kitab-kitab yang sangat bermanfaat, wal kutuba al-mufidah allati tuqarrirul aqidah, dan kitab-kitab yang di situ menjelaskan tentang apa namanya ilmu-ilmu akidah. Kita lihat banyak sekali kitab-kitab akidah yang bertebaran, ya khususnya di zaman sekarang yang sangat dipermudah kita. Ya, makanya di antara salah satu nikmat Allah di zaman sekarang bagi penuntut ilmu itu banyaknya ya buku-buku ya yang sudah dicetak, berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu nulis pakai kertas, kadang-kadang nulis di perpakur. Mas, sekarang kita banyak. Ya. Kitab banyak, Masya Allah, kita dimudahkan sama Allah Ta'ala. Ya, akan tapi yang masih kurang dalam diri kita adalah semangat. Kemudian apa namanya kurangnya kita itu perhatian terhadap ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan ilmu akidah. Contoh misalkan ya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang akidah yang sahihah, mulai dari kitab yang paling kecil saja seperti Al-Usul As-Salasah. Usul Salasah itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau kita boleh katakan hampir sebagian besar ya kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berbicara tentang konteks akidah. Mulai dari Usul Salasah itu tentang 3 pertanyaan kubur, itu berkaitan dengan akidah. Kemudian ada juga Kasyfus Syubhat, jadi bagaimana menyingkapi syubhat-syubhat, itu juga berbicara tentang akidah. Ya, ada juga apa namanya Qawaidul Arba, ya 4 kaidah dasar di dalam memahami kesyirikan, itu juga berbicara tentang kaidah. Bahkan kitab beliau yang sangat ya luar biasa yaitu Kitabut Tauhid, yang mana di situ menjelaskan tentang perkara-perkara akidah, yang menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan juga yang terjadi di dalam akidah. Belum lagi kita berbicara pada ulama-ulama yang lainnya, ya ulama-ulama yang lainnya, baik itu dari kalangan ulama yang 4 madhab seperti Imam Syafi'i, beliau juga punya kitab yang berjudul ya apa namanya yang berkaitan dengan akidah. Ya, Imam Abu Hanifah juga punya kitab yang berkaitan dengan akidah yang dikenal dengan Fiqhul Akbar. Ya, kemudian murid-murid mereka, bahkan Imam Ahmad sendiri, beliau hampir sebagian besar juga banyak tulisan-tulisan beliau yang berkaitan dengan akidah. Di antara karya beliau yang sangat fenomenal yaitu Ushulus Sunnah Imam Ahmad, yaitu berbicara tentang apa namanya dasar-dasar yang berkaitan dengan akidah as-sahihah. Nah, ini di antara bentuk perhatian para ulama terhadap pentingnya akidah yang sahihah, di mana mereka ya menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah dalam rangka apa? Wa tubayyinuha wa tuwaddihuha wa tadhkuru syawahidaha wa dalaliha wa tadhubbu anha kaidal kaidin. Dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita, dalam rangka untuk mengajarkan kepada kita, dan di satu sisi dalam rangka untuk membantah mereka-mereka yang menyimpang dari akidah. Ya, karena banyak ya di antara kelompok-kelompok yang
kita dapati mereka itu menyimpang dari akidah yang sahih. Di antara salah satunya itu seperti Mu'tazilah. Ada juga kelompok-kelompok yang lainnya, yang mereka Khawarij misalkan, yang juga yang mereka menyimpang dari akidah yang sahihah. Ya, kemudian belum lagi kita berbicara kelompok-kelompok yang lainnya, dan masih banyak lagi. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang terjadinya penyimpangan di dalam agama Islam ini sangat banyak sekali, di mana Nabi bersabda iftaraqatul ummati ala salasi wa sab'ina firqah, bahwasanya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Adapun satu golongan itu tetap mereka berada di atas akidah as-sahihah, sedangkan sisanya 72 itu rata-rata mereka itu menyimpang dari akidah yang as-sahihah. Maka ini pentingnya ya kita kembali ke kitab para ulama supaya kita lebih mengenal ya tentang akidah kita yang sahih itu seperti apa, supaya kita bisa terhindar dari yang namanya penyimpangan terhadap akidah. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menyebutkan di sini ya, menyebutkan di sini apa tujuan mereka juga menulis kitab-kitab akidah ya. Beliau mengatakan wa katabu fiha bayanan wa tawdihan wa istishhadan wa istidlalan mi'atal kutub balil alab baina mutawal mukhtasar wa baina syamil jami' abwabiha wa mukhtasar fi janibi min jawanibiha baina muassilil haqqi was shawab wa raddin alal mukhalif al murtab. Yang mana mereka menulis kitab-kitab ini yang sangat banyak sekali ini ya, bahkan sampai ribuan kitab, mulai dari yang panjang sampai yang pendek, mulai dari yang sifatnya mujmal ya, umum maksudnya, yang pembahasannya melebar sampai yang menyebutkan tentang poin-poinnya. Tujuannya apa? Untuk ya menjelaskan kepada kita yang pertama tadi tentang akidah yang sahihah, kemudian sebagai bantahan kepada mereka yang terus menyimpang ya dari akidah yang sahihah. Dan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa, merupakan perkara yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para ulama kita. Oleh karena itu ya perlu di sini untuk kita benar-benar ya menanamkan perhatian yang sangat terhadap ilmu yang satu ini, itu ilmu yang berkaitan dengan ilmu akidah. Lalu beliau mengatakan wa maudu'u hadhil kalimah ya, wa maudu'u hadhil kalimah huwa an thabati hadhil aqidah aqidatus salaf as-salih rahimahumullah wa salamatuha minat taghirat ibara umuri madid wa zamanit tawil. Oleh karena itu ya di sini ya beliau memberikan judul terhadap tulisan beliau ini, yaitu kokohnya akidah salaf dan selamatnya akidah salaf dari yang namanya perubahan, dari yang namanya perubahan, dari yang namanya penyimpangan, karena akidah salaf ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fal aqidatul lati inda ahli sunnah al multazimina bi kitabi was sunnah fi hadzal zaman hiya al aqidah allati da ilaiha nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau melanjutkan di sini dengan mengatakan, maka akidah yang ahlus sunnah berpegang teguh dengannya, yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah pada zaman sekarang, itu pada hakikatnya adalah akidah yang didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada zaman dahulu. Di mana kita tahu Nabi SAW di antara inti dakwah beliau adalah mengajak manusia untuk kembali kepada akidah yang sahih, kembali kepada fitrahnya. Manusia itu adalah beribadah hanya kepada Allah, dan dia meninggalkan segala sesembahan-sesembahan yang tidak berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Wa hiyal aqidah allati kana 'alaiha as-sahabah, dan akidah yang ada di zaman sekarang, ya, akidah as-sahihah yang dihimpun oleh para ulama juga, itulah akidahnya para sahabat, ya, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka mentalaki langsung, belajar langsung dari Nabi, ya, mereka diajarkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan akidahnya Nabi dengan akidah para sahabat tentu tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah, pasti akan sama. Karena apa? Karena sumber pengambilannya itu satu, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Berbeda halnya kalau, ya, sumber pengambilan akidah tersebut tidak dari Al-Quran dan Sunnah, seperti yang tadi kita sebutkan di awal, pasti akan terjadi penyimpangan atau penyelewengan. Wa tanaqaluha fima bainahum wa tawarasuha ila an wasalat ila zamanina hadza safiyan nakiyah, yang mana, ya, akidah tersebut diwariskan terus turun temurun, ya, dari para sahabat kepada tabi'in, dari tabi'un kepada tabi'ut tabi'in, kemudian pada generasi ulama-ulama rabbaniyin yang lain sampai di zaman kita sekarang ini. Maka coba kita lihat, ya, karena sumbernya satu, ya, dasarnya satu, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada zaman beliau itu tidak berbeda atau tidak ada perbedaan, bahkan sama seperti yang diajarkan di zaman sekarang oleh para ulama-ulama kita. Kenapa? Karena pengambilannya satu, karena sumber pengambilannya satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, berbeda kalau pengambilannya itu tidak satu, ya, kalau, ya, sumber pengambilan penetapan satu akidah itu tidak paten. Sementara Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah sesuatu yang paten, tidak bisa dirubah-rubah. Makanya itulah yang menjadikan kenapa akidah salaf ini kokoh, dia tidak bisa berubah sama sekali, karena pengambilannya, ya, sumber dari pengambilan akidah tersebut, ya, tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Maka coba untuk melihat para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, coba kalau ada salah satu percetakan saja yang dia itu mencetak Al-Quran, ya, pasti akan diprotes oleh kaum muslimin, ya, karena memang Allah menjaga Al-Quran ini. Nah, kalau Allah menjaga sumbernya, pasti Allah juga akan menjaga akidah yang sahihah, yang itu merupakan, ya, buah dari Al-Quranul Karim tadi, ya. Naam, dolla anha aqwamun wan harafa anha unasun katsirun. Namun kita tidak bisa pungkiri juga, ya, banyak di antara kaum muslimin yang mereka menyimpang dari akidah yang sahihah. Tafarraqat bihim as-subul, di mana jalan-jalan mereka juga terpecah belah. Wahadu anil jadi as-sahihah wan tariq al-mustaqim, bahkan mereka itu tidak sedikit yang menentang, ya, jalan yang lurus tersebut, itu akidah yang sahihah tersebut. Waqad asyaron Nabi alaihi salatu wassalam ila anna sayaqa'u wa sayakun, dan yang demikian ini itu sudah dikabarkan kepada kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sabda beliau, yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Irbad bin Sariyah, ya, di mana Nabi SAW pernah bersabda, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, bahwasanya akan terjadi perpecahan di dalam perkara agama ini, dalam masalah akidah. Maka supaya kita terhindar bahkan selamat dari perpecahan tersebut adalah dengan kita kembali kepada sumber di mana akidah itu diambil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya kalau kita mengapa kembali kepada pemikiran ustadz kita, kembali kepada pemikiran kiai kita dalam pengambilan akidah, itulah yang menyebabkan akan terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam masalah akidah. Adapun kalau kita kembali kepada sumber yang satu, maka pasti kita itu akan, ya, berada di atas kebenaran, dan Allah akan menjaga kita dari yang namanya perselisihan, seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ati Allah wa atiur rasulu lil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ya, apabila kalian berselisih dalam satu permasalahan, maka untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, dan kembali kepada Rasul, yaitu kembali kepada Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, itulah sebaik-baik, ya,
jalan keluar di dalam permasalahan yang kita hadapi, terutama dalam masalah akidah, karena semuanya telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat dan ulama-ulama kita yang rabbaniyin. Maka di sini Nabi menegaskan, ya, fa'alaikum bisunnati, kembali kepada sunnahku, kembali kepada akidahku, bagaimana aku berakidah dengan benar dan akidahnya para khulafa rasyidin. Lalu Nabi mengatakan tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan perkara tersebut, addu 'alaiha bin nawajis, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara, ya, hal-hal yang tidak pernah diajarkan dalam agama, itu perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Ya. Wa qala fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya tentang perpecahan umat, yaitu hadis yang telah kita sebutkan tadi, yaitu sataftariku hadhil umma ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Ingat, ini bukan ketika Nabi mengatakan kulluha finnar, bukan berarti Nabi sudah menetapkan dia kekal, ya, di dalam api neraka. Tergantung nanti penyimpangannya seperti apa. Kalau penyimpangannya itu sampai pada derajat syirik, bahkan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang diancam api neraka. Tapi kalau dia itu, ya, menyimpang lalu dia bertobat kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita ingin menyampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya hadis ini adalah hadis ancaman, bukan sebagai penetapan bahwasanya yang menyimpang itu pasti dalam api neraka, dia pasti akan masuk neraka nanti kalau sudah meninggal dunia. Tidak, ini ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan satu hal yang dilazimkan, tapi diancam. Ya. Siapa satu yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini, yaitu firqatun wahidatun salimalaha dinuha wastaqamalaha manhajuha, yaitu kelompok yang agamanya itu selamat dan manhajnya itu lurus, wasohalaha mu'taqaduha, dan yang akidahnya juga sahihah, li'annaha ya akhadathu min nab'ihi as-safi, karena kelompok tersebut mengambil akidahnya itu dari sumber yang jelas, sumber yang original, ya, sumber yang murni, yaitu dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fakana hadduhum fil i'tiqad wa sairu syu'unid dini salama wal ilmi wal hikmah ar-rif'ah kanu ahaqqu biha wa ahlaha li'annahum akhaduha min masdariha wa manba'iha. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah yang sahihah ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jaga mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing mereka. Ya. Ya, kemudian akan senantiasa meluruskan, dalam artian Allah akan senantiasa arahkan mereka untuk terus istiqomah di atas jalan yang lurus ini. Ya. Li'annahum akhaduha min masdari wa manba'iha kitab rabbihim wa sunnati nabiyihim. Karena akidah mereka itu dibangun di atas sumber yang jelas. Yani salimahumullahu falam tuhtifuhum al-ahwa. Bahkan mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dijaga dari yang namanya penyimpangan. Walam tatalaqqaf asyubhat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Walam yamilu ila ukulihim au araihim au adwakihim au mawajidihim. Ya, bahkan mereka juga akan dijaga dari bersandar kepada akal-akal mereka, kepada ra'yu-ra'yu mereka, kepada perasaan-perasaan mereka atau kepada nenek moyang mereka. Nahwa dzalika talaban lima rifatil i'tiqadi shahihah. Karena itu merupakan konsekuensi bagi mereka-mereka yang sudah memahami akidah yang shahihah. Intinya para jamaah sekalian, ya, ikhwatal iman, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di sini saya ingin menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya pentingnya akidah yang sahihah itu dan perlu untuk kita benar-benar memperhatikannya
dan kita juga harus membangun akidah kita ini dari sumber yang jelas, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, karena itu merupakan sumber yang original, yang bersih, yang tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah yang sahihah. Walihada, oleh karena itu, kata Syekh di sini, yalzamu kulla muslimin an yuqawwiya silatahu billah wa an yas'ala da'iman al-inaya wat taufiq was sadad was salamah. Sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk dia memperkuat hubungannya dengan Allah Ta'ala, kemudian dia meminta kepada Allah Ta'ala supaya Allah senantiasa memberikan dia taufik, kekokohan, keselamatan, li'annal amra biyadihi tabaraka wa ta'ala, karena segala perkara itu berada di tangan Allah, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-88, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu, dan tidaklah taufik yang ada pada diriku sekarang ini melainkan itu datang dari Allah Ta'ala, dan kepadanya lah aku bertawakal dan aku kembali. Ya, jadi kita kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita tetap dikokohkan di atas akidah yang sahihah. La syakka anna hunaka asbaban katsira ba'da taufiqi rabbi jalla wa ala wa hifdhi subhanahu wa hifdhihi subhanahu kanat sababan li thabati hadhil aqidah wa baqaiha wa istiqrariha fi nufusi ahliha. Dan tidak diragukan lagi, ya, bahwasanya di sana ada sebab-sebab yang lain setelah, ya, taufik dari Allah Ta'ala dan juga penjagaan dari Allah terhadap kita, ya, sebab-sebab yang menjadikan seorang itu bisa terus kokoh atau bisa menjadikan akidah sahihah itu tetap, ya, berada pada relnya, bahkan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya, ataupun, ya, seorang itu tetap berada di atas akidah yang lurus. Ada sebab-sebab yang lain, ya, selain daripada taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala syakka aidan anna minan nafi', ya, lil muslimin wal mufid lahu fi hayatihi an yakifa ala asbabillati biha sabatul aqidah wa salamatuha. Dan juga tidak diragukan lagi bahwasanya di antara satu hal yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim di dalam kehidupannya, yaitu dia mengambil sebab-sebab tersebut supaya dia bisa kokoh di atas akidah yang sahihah di dalam kehidupan dia, dan dia selamat dari yang namanya penyimpangan dalam masalah akidah. Dia ta'ahada fi nafsihi wal yar'aha ahsanur ri'aya musta'inan ala dzalika kullihi billahi tabaraka wa ta'ala, yang mana dia itu bisa mengupayakan hal tersebut bagi dirinya, lalu dia benar-benar memperhatikan hal itu dan dia meminta pertolongan kepada Allah supaya dia bisa, ya, mengerjakan atau dia bisa mengambil sebab-sebab yang lainnya itu tadi selain daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad takhallasa li min khilali ta'ammuli wan nadhar li kalami ahli ilmi. Dan kata saya di sini, dan aku sudah meringkas, ya, dari penjelasan para ulama, ya, fi hadzal babil azim asbaban katsira, bahwasanya ada sebab-sebab yang sangat banyak sekali yang menjadikan seorang itu bisa kokoh di atas akidah yang sahihah, yang bisa menjadikan akidah itu tetap terus bersemi di dalam diri-diri kita, dan yang bisa menjadikan kita itu selamat dari yang namanya penyimpangan dan juga penyelewengan dalam masalah akidah. Wa aujaza atau wa ujizu ma tayassarali wa aujaza ma tayassarali min dzalika fin nuqat at-taliyah. Dan insyaallah, ya, aku akan sebutkan kata Syekh pada poin-poin berikut ini, ya, dan beliau membawakan di sini di antara sebab-sebab yang menjadikan akidah as-sahihah itu, ya, akidah itu bisa kokoh, akidah salaf itu bisa kokoh, dan kita juga bisa kokoh di atas akidah salaf, itu ada sekitar 15 sebab, ya, dan insya Allah kita akan menyebutkan satu persatu dengan izin Allah Ta'ala pada kajian-kajian kita yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam, ya ikhwatal iman. Ini sedikit muqaddimah dari pentingnya akidah yang sahihah, ya, bagi seorang muslim, yang mana akidah yang sahihah itu merupakan akidah yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya, di mana seorang tatkala dia berada di atas akidah yang sahihah, berarti dia sedang berada di atas kebaikan yang sangat luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Mungkin
Ya, di sana ada pertanyaan, kami persilahkan. Taib. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu dari saudari Melinda Bella, di mana pertanyaannya, bagaimana jika ada yang bertanya salaf itu apa? Apakah itu suatu aliran? Bagaimana cara menjawab supaya tidak membuat orang tersebut salah paham sebagaimana terjadi di lingkungan saya yang belum mengenal kajian salaf? Taib. Yang pertama, secara bahasa salaf itu artinya yang terdahulu. Ya, artinya yang terdahulu. Ya. Maka sering kita dengar istilah salafuna as-soleh. Apa maksudnya salafuna as-soleh? Yaitu mereka-mereka yang soleh dari kalangan umat ini yang terdahulu. Dan biasanya ya ketika kita menyebutkan salaf, maka dimutlakan kepada Nabi dan para sahabat serta ulama-ulama kita yang terdahulu. Ya, adapun lawan dari salaf itu namanya kholaf, yaitu yang belakangan. Ya, jadi ulama-ulama yang belakangan itu namanya ulama kholaf. Apakah salaf ini adalah satu aliran? Kita katakan dia bukan aliran. Salaf itu adalah manhaj. Apa sih manhaj itu? Manhaj itu metode. Metode di dalam beragama, di dalam cara kita memahami agama ini. Ibarat kata, antum ya apa namanya, misalkan dalam melakukan satu penelitian. Nah, metode penelitian yang antum gunakan itu, metodenya apa? Kan banyak tuh metode penelitian. Kalau dalam penelitian kuantitatif misalkan ada metode ini, ada metode ini. Kalau dalam penelitian kualitatif ada metode ini, ya metode ini, metode ini. Jadi nama metode itu dimutlakan kepada orang yang pertama kali membuat metode tersebut. Nah, itu namanya metode dalam kita melakukan satu penelitian, ya, baik itu untuk karya ilmiah ataupun yang lainnya sebagai acuan kita. Nah, beragama pun demikian. Kita beragama ini, metode kita, acuan kita di dalam memahami agama itu kepada siapa? Maka untuk memahami agama ini dengan benar, kita memilih metodenya para salaf. Itu caranya para salaf di dalam mereka beragama. Jadi dia bukan aliran, ya, bukan pula organisasi, ya bukan pula satu kelompok. Maksudnya satu ya kelompok nanti ada KTA-nya, ya kartu tanda anggotanya. Salaf itu tidak demikian. Antum kalau ingin ikut kajiannya silakan. Ya tinggal hadir di majelis-majelis ilmu, ya ustadz-ustadz salaf tinggal duduk mendengarkan, ya. Jadi dia metode, ya cara di dalam kita memahami agama kita ini seperti metode penelitian tadi. Kan ya kalau mungkin kita yang kuliah, kalau salah satu metode kalau tidak salah ada namanya Hiber apa ya, Hiber itulah ya, ada juga metode inilah itu namanya ya. Jadi kalau buka buku metode penelitian itu ada pasti jenis-jenis metodenya ya. Jadi salaf ini adalah metode di dalam kita memahami agama ini, dan ini yang sering salah kaprah dari sebagian besar kaum muslimin yang mereka menganggap bahwasanya salaf ini adalah satu aliran. Ya kan bukan aliran.
Ya, ini adalah metodenya metodenya Nabi dan para sahabatnya di dalam memahami agama ini. Supaya apa? Supaya agama ini kita tidak pahami dengan ya semau kita. Supaya agama ini dalam kita memahaminya itu on the track, terus berada di atas jalannya, tidak menyimpang dari bagaimana yang dipahami oleh oleh Nabi dan para sahabatnya. Bayangkan kalau seandainya kita ini memahami agama bukan dengan metodenya para salaf, apa yang terjadi? Ya, banyak penyimpangan yang terjadi di dalam agama. Ya, banyak penyimpangan yang terjadi di dalam agama kita. Sehingga itu yang menyebabkan adanya gesekan-gesekan dengan saudara kita sesama muslim. Jadi salaf itu bukan aliran. Ya, salaf itu adalah satu metode di dalam kita memahami agama yang dimutlakkan kepada Nabi, para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Adapun lawannya adalah khalaf, yaitu ulama-ulama sekarang. Wallahu taala a'lam. Kemudian di sini ada pertanyaan. Dari Rafli Aditya. Ya. Di mana pertanyaannya, Assalamualaikum, afwan Ustadz, ana mau bertanya, bagaimana cara kita mengajak teman kita yang masih labil ia akan memilih pemahaman dalam agama? Ya. Di antara nasihat para ulama dalam cara kita mengajak teman kita yang demikian, yaitu kita ajak duduk di majelis ilmu. Ya, cukup kita bilang, ayo kita ikut pengajian. Ya, ajak dia. Tidak usah disampaikan ini pengajian, suruh dia duduk dulu, dengarkan. Ya, suruh dia dengarkan. Ya, ajak. Bila perlu jemput dia supaya dia mau ikut kajian. Ya, hubungi dia. Ya, misalkan telepon WA ke, Assalamualaikum akhi, gimana kalau kita ikut pengajian, aku jemput ya. Karena dalam berdakwah juga ini mengajak teman ini juga bagian dari dakwah. Ya, sehingga kita harus agak sedikit berkorban, ya. Berkorban, tidak hanya sekedar ya kita ngajak lewat WA, tapi korbanlah sedikit. Mungkin dengan kita menjemput dia, insya Allah dapat pahala, karena itu merupakan bagian daripada dakwah. Ya, mungkin dengan kita menyampaikan argumen dia itu kurang mungkin kurang puas karena dia menganggap diri kita kayaknya tidak pantas, kita sama-sama kok dari sisi keilmuan, ngapain lo nasihati gue, misalkan seperti itu, maka ajak dia, biarkan dia dengar langsung dari ustadz-ustadz kita, sehingga dia nanti akan bisa menilai sendiri ya apa yang dimaksud dengan kajian salaf. Taib. Kemudian dari AA Bagus, ya, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, afwan, ana mau bertanya, bagaimana sikap kita dengan orang yang sudah dikasih amanah namun tidak dikerjakan dengan baik? Ya, tidak menjalankan amanah dengan baik ini termasuk salah satu sifat orang munafik, ya, termasuk nifak dari sisi amali, dan ini termasuk ya dosa besar, tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, ayatul munafik salasa, tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya ya idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Maka sikap kita kepada orang seperti ini kita nasihati. Ya, nasihati bahwasanya Allah sangat murka kepada orang-orang yang tidak menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, karena Allah mengatakan wa antu addul amanata ila ahliha, ya, tunaikanlah amanah itu kepada pemiliknya. Ya, maka nasihati dia, ya, sampaikan nasihat kepada dia tapi dengan cara yang baik. Kemudian kalau kita sudah menasihati dan dia dia tetap tidak mau, bahkan kita sudah sering mendakwakan dia untuk terus dia itu bersikap amanah terhadap apa yang diamanahi kepada dia, maka di sini kita boleh menjaga jarak dengan dia supaya kita tidak tertular. Karena ingat, as-sahibus sahib, kata orang Arab, teman itu menarik. Ya, bisa jadi dia yang menarik kita kepada keburukan atau kita yang menarik dia kepada kebaikan. Kalau kita merasa diri kita mungkin tidak mampu untuk menarik dia kepada kebaikan dan dia sudah, ya mungkin bahasanya sudah karatan mungkin ya, maka sebaiknya kita menjaga jarak, dan mungkin bisa kita, kalau di situ ada kerjasama, boleh untuk kita menghentikan kerjasama dengan dia dalam rangka kita
mengajarkan dia untuk benar-benar amanah, dan juga kita menghentikan dia supaya tidak berbuat curang terhadap amanah yang dibebankan kepada atau yang diberikan kepada dia. Taib. Dari Hendra Dra ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya apa artinya akhlak, syar'i dan akidah. Akhlak itu perangai ya, akhlak itu perangai, sikap, attitude kalau bahasa anunya, itu akhlak ya, bagaimana sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada sesama manusia, sikap kita kepada ya Nabi kita, itu nama tergabung di dalam akhlak. Dan akhlak ini merupakan perkara yang sangat ya ditekankan di dalam agama kita. Adapun syar'i itu artinya ya syariah itu adalah syariat ya, sesuatu yang disyariatkan kepada kita itu namanya syariat atau syariah. Apa-apa yang disyariatkan kepada kita dari ketaatan, itu pengertian dari syariat. Karena syara'a yashra'u sendiri itu adalah syariat yang mempersyariatkan atau mewajibkan bahasa anunya, yang diwajibkan kepada kita. Adapun akidah secara bahasa artinya itu mengikat ya, mengikat. Sedangkan secara istilah artinya apa-apa yang menjadikan kita itu diikat dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan untuk diri kita dari amal-amal ibadah. Ya, itulah akidah. Ya, robit ya, yang mengikat kita, yang menjadikan kita terikat dengan syariat tersebut. Dan semuanya ini sangat penting untuk kita pahami. Itu akidah, akhlak, kemudian syariat. Ini hal-hal yang ya istilah-istilah yang familiar di dalam agama kita. Kemudian di sini ada pertanyaan. Dari Melisa Librani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kita tahu jika majelis taklim yang kita ambil ilmunya itu berasal ya dari manhaj yang benar, sedangkan kita masih minim ilmu? Di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah supaya kita ini diarahkan untuk menuju majelis ilmu yang benar-benar di situ diajarkan kepada kita manhaj yang lurus ya, akidah yang shahihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mungkin bisa bertanya kepada teman-teman kita ya, di mana dia ikut pengajian ya, bagaimana materi yang disampaikan. Biasanya ya, kalau kajian materi yang disampaikan dalam kajian itu benar-benar berada di atas manhaj yang lurus, di atas akidah yang lurus, itu tidak bertentangan dengan fitrah. Ya, biasanya fitrahnya manusia itu tidak menolak. Adapun kalau majelis taklim tersebut mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari akidah yang shahihah, biasanya diri kita itu, apa istilahnya, hati fitrah kita itu ada sifat sedikit menolak ya, bahkan dia ya tidak cocok gitu loh ya dengan apa yang disampaikan di dalam majelis taklim tersebut ya. Maka di sini kita bertanya kepada teman kita di mana dia belajar ya, kemudian di mana, dari siapa dia menimba ilmu. Mungkin kita bisa ikut, nanti kita bisa melihat ya, sambil juga kita berdoa sama Allah Ta'ala, dan juga mungkin bisa kita mencari referensi-referensi yang lain dari sisi sifat bacaan, yang mana bacaan-bacaan yang kita baca itu ya kontennya memang konten agama, yang benar-benar dibahas di dalam situ adalah tentang ilmu agama. Dan biasanya juga
konten bacaan yang kalau memang yang ditulis di dalam buku tersebut benar-benar ya berdasarkan akidah yang soheha, biasanya hati juga akan merasa nyaman dengan bacaan tersebut. Tapi biasanya kalau ya buku yang ditulis itu dia menyimpan dari akidah yang soheha, biasanya juga ya fitrahnya kita itu akan sedikit ya, bahkan dia itu bisa ya menolak, bahkan dia memberontak ya dari penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di dalam tulisan tersebut ya. Ya wallahu taala a'lam. Tapi di sini ada pertanyaan. Ya. Ustadz ingin bertanya, ya, dari Muhammad Iqbal, sumbernya sama atau satu, tapi bisa menimbulkan pemahaman yang beragam. Mengapa demikian? Faktor-faktornya apa saja, Ustadz? Biasanya kalau perbedaan pemahaman itu dalam konteks masalah fikih biasanya. Tapi kalau dalam masalah akidah, itu selama kita benar-benar mengambil dari satu sumber, dia tidak akan berbeda. Tapi kalau di situ terjadi pemahaman biasanya dalam konteks masalah fikih. Kenapa terjadi demikian? Yang pertama bisa jadi karena apa? Karena cara memahami dalil yang berbeda. Ya, manhajul istidlal, istilah cara memahami dalil dari kalangan para ulama itu yang berbeda-beda. Ya, yang beraneka ragam. Ya, kalau mungkin di zaman sekarang kita banyak. Kalau kita tarik ke zaman dahulu seperti Imam Syafi'i, ya kenapa bisa berbeda dengan Imam Malik? Kemudian kenapa bisa berbeda dengan Imam Abu Hanifah? Ya, kita tahu. Ya, kenapa? Di antara sebabnya, salah satunya adalah karena cara mereka di dalam memahami dalil yang berbeda. Yang kedua, ya biasanya disebabkan karena dalil yang sampai kepada mereka itu belum gitu loh. Seperti misalkan Imam Syafi'i itu bukan orang yang tinggal di tempat yang di situ banyak hadis-hadis Nabi berputar, tidak seperti Imam Malik, tidak seperti Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad itu ya hidup di pusatnya ilmu di Irak, Imam Malik di Madinah, yang mana di situ banyak hadis-hadis Nabi SAW. Berbeda dengan Imam Syafi'i ketika beliau hijrah ke Mesir, ya hampir-hampir ya hadis Nabi SAW itu jarang kepada beliau. Ya jarang kepada beliau. Ada mungkin di satu sisi ya mungkin tidak, dari sisi sanadnya itu tidak sahih ya, ataupun terjadi cacat di dalam masalah sanadnya. Inilah yang menyebabkan kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Ya biasanya yang paling utama, faktor utamanya itu adalah karena kedalaman para ulama di dalam memahami satu dalil. Ya biasanya itu ditentukan karena keilmuan mereka dari kalangan para ulama kita. Maka kita sebagai seorang thalabul ilmi, ya ketika mendapati perbedaan seperti ini, cukup kita ya menghargai mereka-mereka yang ya misalkan tidak sesuai dengan mayoritas para ulama. Jangan sampai kita saling mencela, jangan sampai kita ya mencela mereka, apalagi perbedaan yang hanya dalam konteks masalah fikih misalkan. Wallahu taala a'lam. Baik. Ya. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, bolehkah kita mengaminkan ketika khotib berdoa meminta diselamatkan di atas akidah yang dia yakini? Ya, tetapi akidah itu tidak sesuai dengan akidah salaf. Ya. Maka sikap kita, ya kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita itu, kalau masalah mengaminkan doa itu boleh-boleh saja. Namun yang paling utama adalah
Kalau kita masih dalam masalah kebingungan, dalam masalah akidah, belum mantap dengan akidah, belum berada atas akidah yang sahih, selalu berdoa sama Allah untuk kita itu meminta diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk berada di atas akidah yang sahih. Ini sepatutnya yang harus kita minta. Kalau kita sudah dapatkan akidah tersebut, maka kita berdoa supaya Allah mengukuhkan kita di atas akidah tersebut. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Bismillah, afwan mau tanya Ustaz, apakah Jama'atut Tabligh berakidah Ahlus Sunnah dan bagaimana menyikapi mereka? Jamaah Tabligh, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mereka ya merupakan kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, karena diantara salah satu prinsip mereka itu, ya, mereka menyeru kepada mereka berdakwah belum belajar ilmu agama. Ya, maka dari sini seorang dai, ya, hendaklah dia itu ya mengokohkan dirinya, memperkuat dirinya dengan ilmu agama, terutama dengan ilmu bahasa, itu bahasa Arab. Banyak di antara teman-teman kita dari kalangan ya Jama'atut Tabligh yang saya jumpai sendiri, mereka berdakwah, ya, mereka ya pergi ke satu masjid dan masjid yang lainnya dalam rangka untuk mengajak manusia supaya sholat berjamaah, itu bagus. Namun ya realita yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat, khususnya dari saudara-saudara kita Jama'atut Tabligh, banyak di antara mereka yang belum memiliki ilmu, bahkan mereka masih jauh dari kata layak untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ya hendaklah kita benar-benar membekali diri kita dengan ilmu sebelum kita berdakwah, ya, sebelum kita mengajak kepada masyarakat, ya, kita bekali diri kita dengan ilmu bahasanya juga, karena tidak bisa kita memahami agama ini dengan benar, terutama Al-Quran dan Sunnah, kalau kita tidak memiliki alatnya, yaitu ilmu bahasa Arab. Maka sekali lagi, ya, Jama'atut Tabligh mereka itu menyimpang dari prinsip dakwah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, wallahu taala a'lam. Taib. Mau bertanya, gimana kalau cadar buka tutup? Pakainya kalau pas kajian aja. Ya, di sini nasihat kita kepada ya kaum muslimah, hendaklah kita benar-benar konsisten dengan ajaran agama kita. Ya, kalau memang kita itu ya belum sanggup untuk menggunakan cadar dikarenakan ada satu fitnah, maka sebaiknya kita melepasnya saja. Ya, untuk supaya terhindar dari fitnah. Ya, mungkin di tengah-tengah keluarga kita yang masih awam, bahkan nanti takut akan menjadikan keluarga kita belum bisa menerima kita, maka di sini kondisinya tidak apa-apa untuk ya tidak menggunakan cadar terlebih dahulu. Namun ya, kalau Anda benar-benar ingin menggunakan cadar, ya maka istain billah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta pertolongan kepada Allah supaya kita tetap diberikan keistiqomahan di dalam kita menggunakan cadar. Dan ini yang terbaik, apalagi di zaman sekarang, fitnah yang sangat luar biasa dahsyatnya. Bahkan para ulama sebagian besar di antara mereka ya mewajibkan para kaum muslimah untuk menggunakan ya cadar. Ya, meskipun secara hukum cadar ini merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun kalau di situ berpotensi terjadi fitnah, maka ya dilihat dulu. Kalau fitnahnya lebih besar kepada orang, misalkan akan ya jauh dari dakwah kita, mungkin kita bisa melepasnya terlebih dahulu dalam rangka untuk memperkenalkan kepada mereka. Kalau memang di situ sudah familiar dengan cadar, maka tidak masalah untuk kita menggunakan cadar kita. Dan perlu saya ingatkan juga kepada saudari-saudari kita yang menggunakan cadar, jangan sampai Anda melakukan selfie ria dengan cadar yang Anda lakukan. Ya, hendaklah Anda menjaga diri Anda menjaga kehormatan Anda dari sisi
Anda menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan sebagai alat untuk kita ya mengekspos diri kita, ya untuk kita menebarkan foto-foto kita. Benar, ya mungkin di situ tidak terlihat muka kita, tapi di situ terlihat mata-mata kita, yang mana itu juga dapat menjadikan seorang yang memandangnya akan terkena fitnah, bahkan naudzubillah bisa terkena ke dalam penyakit ain. Ya, maka jagalah diri kita wahai kaum muslimah, ya. Jangan sampai kita menggunakan syariat Allah ini untuk hal-hal yang tidak baik. Taib, wallahu taala alam. Mungkin ini beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan insyaallah ya pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam sebab-sebab yang menjadikan akidah kita bisa kokoh, ya, dan juga selamat dari yang namanya penyimpangan. Wallahu taala alam. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.